Oh, bolehkah kita banyak gaya? Hmm, Mending belajar tentang gaya aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gaya dan gerak. Nah, kompetensi dasar untuk materi ini adalah menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, subpokok bahasan atau materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah gaya dan hukum Newton tentang gerak. Namun, khusus untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai gaya. Apakah itu gaya? Nah, perhatikan contoh yang tampil di layar kalian ya. Di sini ada seorang siswi itu sedang mengayuh sepedanya. Sepeda dia ini bergerak karena kayuhan pengendaranya tentunya. Kemudian rambutnya dia berkibas-kibas karena gesekan rambut dengan udara. Ban juga bisa bergerak ke depan mendorong sepeda ini karena ada gesekan dengan permukaan jalan. Nah, inilah kenapa sepeda tersebut bisa bergerak. Jadi hal-hal apa saja yang menyebabkan sepeda itu bergerak tadi? Di antaranya dorongan dari kayuhan pengendara, gesekan jalan, dan juga rambutnya bisa bergerak karena ada gesekan dengan udara, begitu kan? Nah, perhatikan contoh yang kedua ya. Nah, tuh, ini apa ini ya? Oh, ada 2 ekor gajah bermain jungkat-jungkit. Gimana caranya ya? Nah, gajah terlempar karena dorongan dari gajah satunya. Terlempar ke atas. Gajah jatuh kembali karena berat gajah tersebut dan gravitasi bumi tentunya. Nah, karena 2 hal inilah yang menyebabkan gajah ini bergerak. Jadi, apa itu gaya? Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Itu ya, bisa tarikan atau dorongan. Baik, kita lanjutkan ya. Apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama, gaya ini menyebabkan benda diam yang awalnya diam menjadi bergerak atau sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Ini contohnya ya. Nah, bola ditendang oleh si gadis ini. Twing, dia bergerak. Kemudian dioper lagi oleh temannya. Di stop oleh dia menjadi diam. Kan seperti itu. Nah, dari diam menjadi bergerak. Dari bergerak menjadi diam. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda adalah menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Oh, perhatikan mobil ini, ya direm, kemudian ya tambah ngebut lagi. Seperti ya, berubah kecepatannya. Kemudian yang ketiga, gaya akan mengubah arah gerak. Perhatikan, tadinya ke arah sana ya, ke arah masuk sana. Dipukul, dia berbalik ke arah kita. Kan itu, bolanya berbalik. Kemudian yang terakhir, gaya juga bisa menyebabkan perubahan pada bentuk benda. Nah, perhatikan, wah mobilnya digencet dengan gaya sehingga berubah menjadi, aduh seperti ini, sayang sekali ya. Nah, itu pengaruh gaya terhadap benda ya. Jadi ada 4 ya. Anak-anak, harap kalian ingat juga bahwa gaya ini adalah besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Di dalam standar internasional, standar sistem internasional ya, satuan untuk gaya itu Newton. Disingkat dengan huruf N besar. Nah, Newton ini diambil dari nama seorang fisikawan dari Inggris yaitu Sir Isaac Newton. Satuan lain untuk gaya yang dipakai saat ini adalah Dyne ya, Dyne. 1 Newton sama dengan 100.000 Dyne. Bukan dino ya, tapi Dyne, 100.000 Dyne. Kemudian gaya juga termasuk besaran vektor karena dia dapat didefinisikan nilai dan arahnya. Nah, ini gambar ini adalah alat ukur untuk gaya yang dinamakan dengan dinamometer. Ini ada dinamometer
analog, ini juga analog ya. Ini kita punya di laboratorium. Kalau ini dinamometer digital. Kita lanjutkan. Karena besaran vektor, maka si gaya ini bisa dilukiskan. Cara melukiskan gaya itu dengan diagram vektor yang berupa anak panah. Perhatikan ini ya. Jadi ada satu garis anak panah. Mulai dari O sampai A. O ini dinamakan dengan titik pangkal, A ini titik ujung. Contohnya, gaya F1 sebesar 4 Newton ke kanan dapat digambarkan dengan anak panah yang panjangnya 4 cm ke arah kanan. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini, berarti itu adalah gambar gaya. Kemudian perpaduan gaya. Apakah gaya dapat digabungkan? Tentu saja bisa. Caranya? Nah, perhatikan. Perpaduan dua gaya atau lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan sebagainya ya, seterusnya, itu dinamakan dengan resultan gaya. Resultan gaya. Nah, resultan gaya ini dilambangkan dengan sigma F, atau kadang ditulis juga dengan huruf R besar. Sama ya. Nah, ini contoh dari resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya untuk gaya-gaya yang searah. Di sini ada dua buah gaya F1 dan F2. Dia F1 dan F2 ini, F1, F2 itu ke arah kanan. Seperti ini. Maka resultan gayanya menjadi yang ini ya, gambar ini ya. Nah, jadi lebih panjang karena gabungan dari dua gaya. Dua buah gaya yang arahnya sama, maka bisa digabungkan dan nilainya bisa dicari dengan persamaan ini. R sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, resultan gaya untuk gaya-gaya yang berlawanan arah. Caranya bagaimana? Nah, kalau yang berlawanan arah, misalkan F1 itu lebih besar dari F2. Ini ya, F1 lebih besar dari F2. Maka resultan gayanya merupakan selisih dari keduanya. Maka bisa dicari dengan rumus R sama dengan F1 dikurangi F2. Itu ya. Jadi dikurangi. Kalau yang searah dijumlahkan, kalau yang berlawanan dikurangi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau gayanya tidak segaris tapi membentuk sudut seperti ini. F2-nya serong ke atas, F1-nya mendatar. Nah, resultan gayanya yang ini nih. Yang ini. Resultan gayanya sesuai dengan sudutnya. Kalau misalkan tegak lurus seperti ini, tegak lurus, F1-nya ke atas, F2-nya ke arah ini ya. Nah, F2-nya ke arah ini. Maka resultan gayanya tinggal dicari. Resultan gayanya ke sini berarti. Ini R-nya. Nah, seperti itu. Tentu saja besar resultan gayanya juga akan dipengaruhi oleh besar sudutnya. Kemudian, ini contoh soal untuk resultan gaya. Misal yang pertama ini adalah yang searah. F1 20 Newton, F2 10 Newton, maka tinggal jumlahkan saja. R sama dengan 20 Newton ditambah 10 Newton sama dengan 30 Newton. Arahnya kemana? Arahnya karena dua-duanya ke arah kanan, maka arah gayanya juga ke kanan atau searah F1 dan F2. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau berlawanan arah? Misal ini F1-nya. Nah, ini F1, yang ini F2. Maka tinggal dikurangi tadi ya. F1 dikurangi F2. 15 Newton dikurangi 10 Newton sama dengan 5 Newton. Arahnya ke mana? Karena yang besar arahnya ke kanan, maka resultan gayanya juga ke arah kanan atau searah dengan F1. Kemudian, masih semangat ya? Oke, yang ketiga. Nah, apabila gaya yang bekerja pada bendanya lebih dari 2 bagaimana? Ini contohnya, misal ini F1. F1, ini F2, ini F
Nah, jadi ada 3 gayanya. F1-nya 10 Newton ke arah kiri, F2-nya 5 Newton ke arah kiri, F2-nya 30 Newton ke arah kanan. Maka F3 dikurangi di dalam kurung, karena yang searah ada 2, maka ini dijumlahkan ya, F1 tambah F2. F1-nya 10, F2-nya 5, maka sama dengan 15 Newton. Jadi R-nya 30 Newton dikurangi 15 Newton. R sama dengan 15 Newton. Jadi resultan gayanya 15 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan tentunya, karena yang paling besar adalah gaya yang ke kanan. Gitu, atau searah dengan F3. Oke, paham? Kita lanjutkan ya. Yang terakhir, anak-anak, tentang macam-macam gaya. Gaya itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu berarti benda yang diberi gaya dan yang memberi gaya itu saling bersentuhan langsung. Contohnya gaya pegas. Per itu ya, gaya pegas. Seperti ini. Pegas ini seperti ini. Ini ditarik pegasnya. Per ya. Pernya ditarik. Gaya dorong, kita mendorong mobil, mendorong meja, mendorong lemari, itu gaya dorong. Menendang bola juga itu gaya dorong. Gitu ya. Gaya tarik, bisa gaya tarik tambang, menarik. Oh, kalau menarik perhatian bukan ya. Kemudian ada gaya otot kawat walung wesi. Ya, otot. Gaya otot juga gaya sentuh. Gaya gesek, gesekan ban dengan jalan. Gesekan lemari ketika didorong dengan lantai. Gesekan pisau dengan benda yang diirisnya. Nah, itu gaya gesek ya. Kemudian gaya tak sentuh, contohnya gaya gravitasi, gaya magnet juga bisa, gaya kolom nanti di kelas 9 ya. Itu juga gaya tak sentuh, kan tanpa disentuh gitu. Benda besi misalkan tertarik oleh magnet itu kan tidak perlu disentuh ya. Dia tertarik. Kemudian gaya gravitasi juga sama. Benda jatuh dari angkasa menuju ke tanah itu kan tanpa disentuh tanah, dia tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, itu macam-macam gaya ya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Nah, itu saja. Kalau ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di aplikasi Teams tentunya. Oke? Nah, itu nanti setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian akan Bapak beri tugas di aplikasi Teams. Nanti tugasnya Bapak sampaikan ya. Nah, tetap belajar di rumah, semangat selalu. Mudah-mudahan kita segera bertemu di dalam kelas. Apabila pada penyampaian materi hari ini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kalian pahami secara langsung. Oleh karena itu, nanti kita diskusikan saja di postingan aplikasi Teams ya. Terima kasih. Kita akhiri juga bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.